Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah mandi semuanya, sudah segar semuanya. Berharap hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadzah dari SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Jadi ini adalah pelajaran bahasa Indonesia pertemuan kedua. Di pertemuan pertama kalian sudah diajar oleh Ustadzah Anda tentang struktur teks laporan percobaan, ya kan? Jadi kemarin kan sudah diajarkan tentang struktur teks laporan percobaan. Saya pada hari ini, pada pertemuan kedua, hanya mengulang saja apa yang kurang jelas mungkin dari kalian. Akan saya jabarkan di sini sebisanya, dan mohon untuk disimak baik-baik karena nanti juga ada latihan yang akan kalian kerjakan setelah materi ini disampaikan. Baiklah, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan belajar tentang struktur teks laporan percobaan, ya nak ya. Jadi kita sekarang akan belajar tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur. Jadi kita akan belajar tentang strukturnya dulu. Struktur itu apa, ya? Struktur apa, anak-anak? Adalah susunan. Jadi harus ada di dalam sebuah laporan percobaan. Jika strukturnya tidak ada atau salah satu struktur itu tidak ada, berarti bisa dikatakan kalau teks laporan percobaan itu kurang benar atau salah. Begitu ya nak ya. Jadi nanti ada beberapa struktur teks laporan percobaan yang akan kalian simak baik-baik dalam materi ini. Nanti juga akan saya beri contoh. Jadi kalau tidak ada strukturnya, diingat lagi. Jadi kalau tidak ada strukturnya atau salah satu struktur itu tidak hadir dalam teks laporan percobaan, maka bisa dikatakan laporan percobaan itu kurang benar atau salah. Begitu ya anak ya, bisa diingat-ingat. Yang pertama sekarang, jadi sebelum ke struktur, saya akan menjabarkan dulu. Mungkin kemarin sudah diajarkan oleh Ustadzah Anda tentang perbedaan laporan percobaan dan prosedur, ya kan? Ada perbedaan. Perbedaannya, jika laporan percobaan itu apa dan prosedur itu apa? Kalau laporan percobaan itu bersifat membuktikan, jadi yang belum terjadi, belum pasti, kamu buktikan dulu dalam sebuah laporan percobaan. Tetapi jika prosedur itu melakukan, contohnya apa? Misalkan kalian mau membuat mie instan. Membuat mie instan itu percobaan atau prosedur. Jika kalian itu melakukan membuat mie instan itu tinggal menceburkan ke air mendidih, kemudian ditiriskan di piring, kemudian ditambahkan bumbu yang sudah tersedia, itu nanti bisa digolongkan langkah-langkahnya menjadi teks prosedur. Ini anak ya, teks prosedur itu sudah pasti dan sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Itu prosedur dan sudah terbukti enak. Itu prosedur melakukan. Tetapi kalau kalian ingin eksperimen, misalkan mie instan itu kamu beri merica bubuk, kemudian kamu beri garam yang banyak, kemudian kamu campurkan lagi dengan telur yang kamu orak-arik terlebih dahulu, kemudian ditiriskan semuanya, bahan-bahan itu dicampurkan ke dalam mie, itu namanya laporan percobaan. Apakah sudah tentu enak? Belum tentu. Namanya saja laporan percobaan. Bersifat apa? Bersifat membuktikan. Begitu nak ya. Ini berarti bisa enak, bisa tidak enak. Karena orang lain belum pernah melakukan. Itu intinya laporan percobaan dengan prosedur. Sekarang contohnya. Sekarang struktur teksnya, maaf.
Nah, struktur teksnya itu ada berapa ini? Ada yang namanya tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil percobaan, ada simpulan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau namanya struktur tadi yang saya katakan harus semuanya ada dalam sebuah teks. Jika salah satu ini tidak ada, misalkan alat dan bahannya ini kurang atau simpulannya ini tidak ada, bisa dikatakan kalau teks prosedur itu kalau teks laporan percobaan itu kurang tepat. Begitu nak ya. Yang pertama, harus ada tujuan. Tujuanmu membuat laporan percobaan itu apa sih? Tujuanmu membuat percobaan itu apa? Ini dijabarkan di sini, ya. Maaf. Kemudian ada alat dan bahan. Ada alat dan bahan, pasti kamu nanti membuat percobaan ada alat dan bahannya kan? Nah, itulah yang disediakan di sini. Langkah-langkahnya apa sajalah ini yang dinamakan dengan prosedur, langkah-langkah bersifat membuktikan. Jadi, teks prosedur itu bisa masuk ke dalam teks laporan percobaan. Sekarang kalau begitu enak apa enggaknya itu nanti ditulis di hasil percobaan. Hasilnya itu bagaimana? Ditulis dalam laporan hasil percobaan. Kemudian terakhir adalah simpulan. Simpulan itu menyimpulkan. Jadi kalau membuat hidangan yang enak harus diapakan, itulah yang dinamakan dengan simpulan. Itu ya nak ya. Contohnya seperti ini. Nah, contoh tujuan, misalkan ini saya mau membuat telur asin, mau membuat telur asin, ya, membuat telur asin. Misalkan percobaan ini bertujuan membuat hasil olahan telur bebek yang diasinkan. Kamu tahu sendiri kan, kalau telur asin itu terbuat dari telur bebek. Jadi tujuannya percobaan itu untuk membuat hasil olahan. Ini ya. Proses menghasilkan dilakukan agar telur bebek bisa bertahan lama di tengah stok telur bebek yang melimpah. Berarti kedua tujuannya adalah agar ini bisa bertahan lama. Begitu nak ya. Nih, bisa bertahan lama. Stok telur bebeknya bisa bertahan lama. Ini. Kemudian ada lagi, akhirnya kegiatan penghasilan perlu dilakukan agar telur bebek yang kaya protein bisa dinikmati dengan cita rasa yang berbeda. Tidak hanya digoreng saja, diceplok, didadar, tidak hanya itu saja, tapi juga dibuat telur asin. Ada dengan dinikmati dengan cita rasa yang berbeda. Berarti ada berapa tujuan? Ada 3. Yang pertama membuat hasil olahan dari telur bebek. Yang kedua agar telur bebek bisa bertahan lama. Yang ketiga menikmati telur bebek dengan cita rasa yang berbeda. Ada 3 tujuan. Ini yang harus ada. Nanti bisa dirangkai menjadi sebuah teks prosedur. Kemudian yang kedua, nah ini ada alat dan bahan. Nah sekarang saya tanya pada kalian, bedanya alat sama bahan itu apa? Telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, sama amplas. Yang termasuk bahan itu apa? Ya, bahan itu adalah sesuatu yang digunakan dan bisa habis. Bisa habis berarti kalau ketika digunakan itu melebur jadi satu. Contohnya apa? Misalkan bahan yang digunakan pasti ada telur. Di telur asin itu abu gosok perlu nggak? Perlu. Buat apa? Buat pencampuran tanah liat yang dibasahi tadi itu untuk merendam telur asinnya ini. Nah, yang keempat adalah garam. Nah, garam untuk apa? Garam itu untuk asinnya tadi itu. Nah, sekarang bahannya adalah amplas. Tuh, mohon maaf ya, alat itu sebagai objek pembantu. Gitu ya, Nak ya. Contohnya sekarang ada lagi. Setelah alat dan bahan tadi apa? Nah, sekarang langkah percobaannya. Yang pertama,
pilih telur bebek, kemudian dicuci dan kulitnya diamplas sampai tipis. Alatnya tadi sebagai alat pembantu untuk bahannya. Jadi amplasnya untuk mengamplas telur bebek supaya kulitnya tipis. Untuk apa? Agar bisa meresap ke dalam telurnya. Campurkan tanah liat, garam, dan abu gosok sampai tercampur semua. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan yang sudah dicampur tadi. Diamkan telur pada ruang normal sampai 20 hari atau 3 minggu. Nah, ciri-ciri langkah percobaan yang bisa kalian lihat adalah coba dilihat di awal kalimat. Ada kata pilih, ada kata campurkan, ada kata lapisi, ada kata diamkan. Kalimat ajakan bisa, kalimat larangan bisa. Jadi, langkah percobaan itu ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat larangan, ajakan untuk menyuruh ya. Ini adalah di mana itu tempatnya, dipilih ini, campurkan, lapisi, diamkan. Ini adalah kalimat-kalimat ajakan dan instruksi yang harus kalian penuhi di dalam langkah percobaan ini. Begitu ya, di langkah-langkahnya. Setelah tadi itu kamu menyimak langkah-langkahnya, ada hasil percobaan. Hasilnya itu ketika sudah dipanen. Setelah dilakukan percobaan pengasinan selama 20 hari, hasil yang didapat sebagai berikut. Saya tandai. Yang pertama, rasa asin merata di seluruh bagian telur. Namanya aja telur asin, pasti asin kan ya. Kedua, pada telur yang berwarna hijau muda, kuning telur yang dihasilkan kurang begitu asin atau terkesan hambar. Berarti kita disuruh menghindari untuk hijau muda nanti biasanya. Kan hasilnya begitu. Yang ketiga, pada telur yang berwarna hijau tua, rasa asin menyebar merata hingga ke dalam bagian kuningnya. Inilah manfaat dari hasil percobaan. Teks laporan percobaan itu intinya, poinnya pada hasil percobaan. Nah, sekarang kalau sudah hasil percobaan sudah, sekarang disimpulkan. Disimpulkan itu bagaimana? Kalau membuat telur asin, kita harus memilih telur yang bagaimana. Nah, ini adalah contoh simpulannya. Ada perbedaan hasil pada telur bebek yang diasinkan, ya kan tadi ada hijau tua, hijau muda. Perbedaan itu terletak pada rasa asin pada kuning telur. Yang kuningnya tadi, yang hijaunya tadi telurnya itu kurang hijau berarti hambar. Jika telurnya hijau tua berarti rasa asinnya merata. Jika ingin hasil yang didapatkan memuaskan, ini ya, hendaknya memakai bahan baku telur yang berwarna hijau tua. Berarti ini sudah membuktikan. Membuktikan lewat apa? Lewat percobaan. Dan percobaan itu ditulis ke dalam teks laporan percobaan. Tadi yang pertama ada tujuan, yang kedua ada apa tadi itu? Ada langkah, alat dan bahan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Yang keempat ada hasil. Yang kelima ada simpulan. Itulah yang dimaksud dengan laporan hasil percobaan. Dan endingnya adalah di simpulan ini. Nah, jadi kalian kalau sudah membuat percobaan ini, kemudian teman kalian mau membuat telur asin lagi, bisa mencontoh laporan percobaan kalian ini. Memilih apa berarti? Memilih telur yang hijau tua. Jadi teman kalian tidak memilih lagi telur yang hijau muda. Begitu fungsi dari teks laporan percobaan. Gitu ya nak ya. Bisa dimengerti kan? Ya. Itu saja mungkin. Jadi strukturnya tadi sepertinya mudah itu. Nanti contohnya akan bisa kalian lihat di buku pena kalian masing-masing. Untuk sementara nanti saya akan memberikan link untuk kalian mengerjakan. Nanti saya akan share di grup WhatsApp kalian. Linknya itu kalian tinggal memilih saja jawaban yang benar.
Ini adalah sudah ada contoh-contoh simpulan, jadi ciri-cirinya sudah ada. Jika nanti tujuan itu bertujuan untuk apa percobaan itu, kemudian ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasilnya, dan terakhir adalah simpulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang kurang jelas tentang video yang saya sampaikan ini, bisa kalian tanyakan pada nomor WhatsApp yang tersedia di grup WhatsApp kalian. Itu saja, saya akhiri. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.